بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يغفر الذنوب جميعا لمن شاء من عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang sumber-sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hamba-hambanya. Yang jelas bahwa ampunan itu hanya ada dalam Islam. Di luar Islam tidak ada ampunan. Karenanya segala ajaran Islam itu dipastikan potensinya senantiasa membawa ampunan. Tentunya ketika ibadah dalam Islam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan mendapatkan pengampunan sekaligus mendapatkan peningkatan derajat. Jadi dua itu. Nah, karenanya pada pertemuan kali ini setelah kita melihat bagaimana nilai keimanan dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini sumber-sumber ampunan yang kita sebutkan diantaranya yang pertama dalam hal iman dan itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menghindari kesyirikan. Bagaimana tauhid ini memiliki potensi besar untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita baca dari keterangan yang disampaikan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, qala, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, sungguh kalian sesuai dengan selama kalian berdoa kepadaku, warajautani, dan mengharapkan rahmatku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli besarnya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit sana, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampunan kepadaku dengan jujur, ghafartu laka wala ubali, saya pasti mengampunimu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang menemuiku dengan sepenuh bumi ini dosa dan maksiat, thumma laqitani, lalu engkau bertemu denganku melalui pintu kematian, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala, dan beliau menyatakan haditsun hasan, bahwa hadis ini berkategori hasan. Di sini jelas Rasulullah katakan, summa ataitani, lalu engkau datang menemuiku, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka ghafartu laka, maka pasti aku ampuni engkau, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan memberikan gelontoran ampunan kepadamu, ya, sebesar-besarnya itu. La tusyrik bi syai'an, tidak selama engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Dan tidak menyekutukan Allah, itulah namanya tauhid. Dan itu adalah ikhlas. Dan itu artinya ibadah. Totalitas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sangat penting kita memahami namanya tauhid. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas kita sembah dengan penuh cinta, penuh harap, dan penuh rasa takut kecuali hanya Allah. Itu adalah prinsip tauhid, untuk meninggalkan segala yang disembah selain Allah, yaitu la ilaha, tiada yang pantas disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan urgensi tauhid dalam rangka mendatangkan ampunan, kita lihat sumber kedua adalah mengimani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kalau tadi lebih banyak ngomong la ilaha illallah, maka pada poin kedua ini mengimani dan mencintai Rasulullah hakikatnya adalah pernyataan syahadat kita Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengimaninya. Lalu dari tahap keimanan kita kemudian mencintainya. Ya, makanya tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, misalnya di surah Ali Imran ayat 31 dengan tegas Allah katakan, kul, katakan wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, wahai kalangan Yahudi, wahai kalangan Nasrani, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya, ini namanya ittiba, mengikuti Rasulullah, dan objek yang dijadikan audiens di sini adalah kalangan Yahudi dan Nasrani yang kalangan ahli kitab, yang merasa mencintai Allah namun tidak melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa konsekuensi ketika mencintai Allah lalu kemudian fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, nanti cintamu kepada Allah diakui oleh Allah, betul-betul kalian juga dicintai oleh Allah kalau kalian mengikuti aku, mengikuti, masuk ke Islam, baru cintamu sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian merasa mencintai Allah namun kalian tetap di Yahudi, tetap di Nasrani, apalagi musyrik, itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Allah mencintai kalian kalau kalian mengikuti aku, juga wa yaghfir lakum, sekaligus Allah juga mengampuni kalian. Kita lihat di sini ada cinta, ada ampunan, dan cinta itu hanya kepada orang yang berhak untuk dicintai, kepada orang yang berhak diampuni. Ya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah hanya sah melalui jalur Rasulullah. Selain jalur Rasulullah, untuk sejak Rasulullah diutus, tidak ada cinta yang sah kepada Allah kecuali melewati cara dan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan fungsi daripada tauhid dan keimanan secara umum, demikian pula cinta Nabi dan keimanan kepadanya, sekarang kita lihat secara praktis, diantaranya adalah aktivitas seperti toharah, bersuci, ya. Diantaranya adalah wudhu, yang mana wudhu ini adalah merupakan syarat sebelum kita ibadah. Diantaranya adalah sholat, diantaranya adalah tawaf, bahkan termasuk diantaranya adalah sangat dianjurkan ketika kita kepengen tilawah Quran dan amalan-amalan yang membutuhkan niat. Bahkan terkadang dianjurkan pula bagi orang yang kepengen tidur untuk berwudu, bahkan dianjurkan kita untuk menjaga wudu. Ya, ketika batal kemudian kita berwudu lagi. Nah, di antara fungsi wudu ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, jika salah seorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma', maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'ah, seluruh dosa, nadhara ilaiha, yang ia lihat, bi ainaihi, dengan kedua matanya, ma'al ma', dengan ya basuhan air tersebut, au ma'a akhir qataril ma', atau bahasa yang lebih detil lagi, berserta kucuran terakhir daripada basuhan tersebut.
Fa idza ghassala yadayhi, manakala ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'ah, maka keluarlah dari tangannya segala dosa kana batashatha yadahu, yang dilakukan oleh tangannya ma'al ma, beserta air yang basuhan, au ma'a akhir qataril ma, atau di akhir tetes air itu. Fa idza ghassala rijlaihi, manakala dia membasuh mencuci kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma, seluruh dosa yang disebabkan oleh kakinya yang ia jalani, maka akan keluar dosa-dosa itu dengan basuhan air, au ma'a akhir qataril ma, atau dengan tetesan air terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, sampai orang itu menjadi suci dari dosa dan maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah fungsi wudu sebagai bagian daripada ibadah kita yang menjaring ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain itu juga kemudian peningkatan derajat. Semoga 3 aspek ini sedikit memberikan gambaran bahwa totalitas ibadah di dalam Islam semuanya ampunan, maka Islamlah satu-satunya agama yang memiliki potensi ampunan. Di luar Islam sama sekali tidak ada ampunan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.